Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, murid-murid kelas 9 SMP Pondok Modern Selamat. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari segala penyakit. Nah, di sini berjumpa lagi bersama Ibu Wahyu. Nah, Ibu Wahyu akan menjelaskan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, kali ini manfaat dari mempelajari bilangan berpangkat adalah yang pertama, untuk menghitung pertumbuhan penduduk. Nah, ini di bidang statistika. Kemudian yang kedua, menghitung volume air pada bak atau tempat yang berbentuk kubus. Nah, ini ditemukan di bidang matematika itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menghitung perkembangan jumlah virus setelah beberapa waktu. Nah, ini di bidang kesehatan atau kedokteran. Nah, selanjutnya untuk menghitung jumlah tabungan nasabah bank setelah sekian tahun. Nah, ini ditemukan di bidang perbankan atau keuangan. Nah, selanjutnya, dari pembelajaran kali ini kita akan pelajari bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, apa saja sih yang dipelajari dalam materi ini? Nah, yang pertama, definisi bilangan berpangkat. Yang kedua, jenis-jenis bilangan berpangkat. Yang ketiga adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Dan yang keempat, atau yang terakhir adalah bentuk akar. Nah, pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang definisi bilangan berpangkat dan salah satu jenis-jenis dari bilangan berpangkat. Nah, lanjut. Jadi definisi bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Nah, di sini jadi bahasa kasarnya adalah perkalian berulang. Nah, contohnya di sini ada 3 kali 3 kali 3 kali 3 dikali 3. Ini dapat diringkas menggunakan bilangan berpangkat menjadi 3 pangkat 5. Nah, itu cara membacanya 3 pangkat 5 ya. Nah, untuk menuliskan perpangkatan itu harusnya di sudut kanan atas dari bilangan pokok. Nah, 3 itu disebut sebagai basis atau bilangan pokok dan 5 disebut eksponen atau pangkat. Nah, sudah tahu ya semuanya? Jadi, secara umum, definisi bilangan berpangkat adalah jika A anggota R atau bilangan real dan N bilangan positif, maka A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N. Nah, N itu adalah jumlahnya. Sudah paham semuanya ya? Nah, ini ada contoh soal. Ada 5 saja. 5, yang pertama, 3 pangkat 2. Nah, di sini berarti perkalian berulang 3 dikali 3 sebanyak 2 kali. Nah, ini 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Yang nomor 2, 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 berarti 10-nya ada 5 kali. Berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Ini hasilnya adalah 100.000. Kemudian yang ketiga, 1/4 dipangkatkan 3. Sama dengan 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4. Hasilnya adalah 1/64. Nah, ini jadi perkalian pecahan itu masih ingat kan? Artinya perkalian pecahan berarti pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Selanjutnya nomor 4, min atau negatif 3 dipangkatkan 4. Berarti ini perkalian berulang negatif 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Hasilnya adalah 81. Kemudian yang nomor 5 adalah negatif 2 dipangkatkan dengan 7. Negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 7 kali. Hasilnya adalah negatif 128. Nah, sudah paham semuanya ya? Berarti kalau ada yang nomor 4 dan nomor 5 diperhatikan. Jika ada negatif, bilangan negatif dipangkatkan dengan positif, itu hasilnya akan positif. Sedangkan bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, nanti hasilnya adalah negatif. Nah, ini ada latihan soal, ada 2 saja. Tentukan nilai dari perpangkatan di bawah ini. Yang pertama 2 pangkat 5. Yang kedua 1/10 pangkat 5. Jadi silakan dikerjakan di dalam buku tugas atau buku tulisnya, nanti dikumpulkan dan diupload di aplikasi.
Kemudian yang kedua adalah yang kita akan pelajari jenis-jenis bilangan berpangkat. Nah, namun kali ini kita hanya membahas satu saja. Nah, bilangan berpangkat itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah bilangan berpangkat positif, yang kedua adalah bilangan berpangkat bulat negatif, yang ketiga adalah bilangan berpangkat 0. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bilangan berpangkat bulat positif. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan berpangkat bulat positif? Nah, bilangan berpangkat bulat positif adalah merupakan suatu bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen positif. Sudah dijelaskan pada slide sebelumnya ya. Kalau eksponen itu sama saja dengan pangkat. Jadi jangan bingung. Nah, adapun beberapa sifat dari bilangan berpangkat positif diantaranya ialah sebagai berikut. Nah, coba kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Berarti di sini jika ada perkalian antara bilangan berpangkat, berarti pangkatnya adalah ditambah. Kemudian yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Untuk M lebih dari N dan B tidak sama dengan 0. Nah, di sini jika ada bilangan berpangkat dibagi bilangan berpangkat, maka pangkatnya itu dikurang. Kemudian yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N. Nah, ini sama dengan A pangkat M dikali N. Ingat, berarti kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, itu nanti pangkatnya dikali. Kemudian yang keempat, A B dipangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, jadi nanti hasilnya itu sama saja. Kemudian A per B pangkat M. Nah, itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M untuk B tidak sama dengan 0. Sudah paham semuanya ya? Berarti di sini kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan nilai dari perpangkatan bilangan di bawah ini. Nomor 1, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Nah, masih ingat kan? Tadi jika ada bilangan berpangkat kemudian dikali bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya. Ingat, bilangan pokoknya sama. Di sini kan bilangan pokoknya 3, berarti sama 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Berarti tinggal ditambahkan pangkatnya. Hasilnya adalah 3 pangkat 7. Nah, kalau 3 pangkat 7 kan berarti 3 dikali 3 sebanyak 7 kali. Sama dengan hasilnya adalah 2187. Nomor 2, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 4. Berarti sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 4. Ingat, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, berarti kalau ada bilangan berpangkat dibagi bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya itu sama, maka dikurangi pangkatnya. Hasilnya adalah 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian nomor 3, 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti 4 pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 pangkat 3 kali 2. Sama dengan hasilnya adalah 4 pangkat 6. Nah, 4 pangkat 6 tinggal dikalikan saja 4 sebanyak 6 kali. Hasilnya adalah 4096. Yang nomor 4, 2 per 5 dipangkatkan 3. Nah, di sini artinya yang pembilang dipangkatkan 3, yang penyebut juga dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8 dan 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125. Sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah paham, lanjut saja kita ke latihan soal. Tadi udah contoh, sekarang kita latihan biar lebih paham. Nah, ini ada 3 soal saja. Berarti tadi ada 2 soal, kemudian ditambah ini 3 soal. Silahkan ditulis di kertas atau di buku masing-masing. Nanti silakan di-upload di aplikasi e-learning-nya. Nah, ini yang pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan berpangkat bulat negatif dan yang kedua adalah bilangan berpangkat 0. Semangat belajar semuanya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita tutup.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.